Yesus Kristus. Kami rindu terus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biar dari mulut bibir kami Yesus mengalir ucapan syukur bagimu Tuhan. Mengalir ucapan syukur kami bagi Engkau Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari dengan senang hati sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada lembah yang kelam yang tidak dapat kami lewati Yesus. Karena kami tahu Kau beserta dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal dalam hidup kami yang tidak dapat kami lalui, karena Engkau beserta kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, katakan dengan segenap hati. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ini iman kami Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan iman katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Ini iman kami Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan. Benar Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih bersungguh hati Bapak Ibu katakan. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Syukur Bapa, wah kasih setia-Mu di dalam
kami. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu terus memperkatakan iman kami, memperkatakan hal yang benar Tuhan untuk hidup kami, hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami mau terus memperkatakan iman kami Yesus. Kami mau terus memperkatakan iman kami Tuhan di hadapan Engkau. Dan biarlah Tuhan, iman kami jadi iman yang benar di hadapan-Mu Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Benar Yesus, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu, sekali lagi dengan segenap hati katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup
percaya Tuhan, Kau selalu bekerja dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku percaya Kau bekerja, ya Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Kami percaya Yesus Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Tidak pernah terlambat janji-Mu Yesus, memulihkan hidup kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Kami selalu percaya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari Bapak katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari lebih bersungguh hati lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, alirkan di tempat ini Yesus. Jamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami Yesus. Kau hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang Yesus, bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan hati kami anak-anak-Mu Yesus. Sembuhkan setiap kami yang terluka Tuhan. Ku kan tenang. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu.
Sekali lagi Bapak Ibu dengan segenap hati katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, yes, amin. Haleluya, haleluya. Kami tenang Tuhan bersamamu ya Bapa. Di tengah keadaan dunia Tuhan yang mungkin membuat kami sering kali khawatir Tuhan. Mungkin Tuhan keadaan kami juga Tuhan yang sering membuat kami takut Tuhan. Tapi di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang sudah menolong kami ya Tuhan. Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap sakit kami. Tuhan yang sudah menyembuhkan Tuhan segala Tuhan apa ya Tuhan yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami Tuhan. Kami mau bawa itu letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, kami diberi kemampuan, kami diberi kekuatan untuk menghadapi masalah demi masalah ya Tuhan. Kami menang Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Kalau kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan, kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Pergumulan kami boleh menang Tuhan. Kami boleh mendapatkan ketenangan itu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap jawaban doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan menghadapi kesulitan, pergumulan dalam pekerjaan, dalam ekonominya Tuhan. Kami berdoa berseru kepada nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang membukakan tingkap-tingkap surga. Langit terbuka bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pekerjaan kami, usaha kami semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dalam setiap keadaan Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, Allah yang setia Tuhan. Setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi adalah pergumulan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Pada saat kami menghadapi pergumulan persoalan, Tuhan menolong kami Tuhan. Sehingga kami cakap untuk menanggung segala perkara. Dan ke depan Tuhan kami melihat ya Bapa, bahwa rancangan-Mu bagi setiap kami adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan, boleh tetap setia datang beribadah ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami melihat ya Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana ya Tuhan, yang Tuhan akan tarik untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk ingat akan Engkau Tuhan. Mereka tidak kalah, mereka tidak terseret oleh dunia ini, tapi mereka akan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka juga Tuhan tidak hanyut oleh Tuhan keadaan nyaman mereka Tuhan. Karena itu ya Bapa, sekali lagi Tuhan, kami mengangkat tangan kami dimanapun Tuhan jemaat Tuhan saat ini berada Tuhan. Orang-orang juga yang masih ada di luar sana, yang mungkin menghadapi kelemahan, keletihan secara rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi ya Tuhan, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap fokus kepadamu ya Tuhan.
Kalau Roh Kudus sudah ada di tempat ini, Roh Kudus sudah menguasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Maka kami mau fokus Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria yang fokus mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Hisar yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Biarlah Tuhan hikmat Tuhan, pengurapan daripada Allah yang maha tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan yang diurapi Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi jawaban bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, bantu untuk semuanya sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan deklarasikan kabar baik. Kita angkat tangan kita dengan hati, dengan iman kita kepada Tuhan. AFJF Citiling Bandung. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Life in culture, renewing the mind. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, hamba Tuhan yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Beliau adalah teman saya, sahabat saya. Kita melayani Tuhan sudah 20 tahun lebih ya Bang. Dia orang Batak sudah, tapi lahir di Cimahi. Ya, jadi kita sudah melayani di gereja AFJF cukup lama. Beliau tinggal di Cimahi, menggembalakan gereja AFJF di Cimahi yang berkembang dengan luar biasa. Dan beliau tidak bersama istri karena dia melayani Tuhan di Cimahi, jadi titip salam buat kita semuanya. Kita tidak berlama-lama lagi, silakan Pastor Hisar Tambun untuk memberikan firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat volunteer yang sudah melayani kita, pemain musik, WL Singer semua yang sudah dari pagi mempersiapkan ibadah kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu semua, ini kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kesempatan luar biasa, hari ini kembali saya boleh bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat AFJF Citiling. Haleluya, puji Tuhan. Bulan ini kita berbicara tentang us right, suatu permintaan yang betul, yang benar di pandangan Tuhan, bukan benar sesuai dengan kebutuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Menarik saudara, hidup kita di dalam Tuhan ini saudara, karena Tuhan telah berfirman begitu banyak ya kepada kita, khususnya janji-janji tentang yang salah satunya adalah hidup berkelimpahan. Tadi doa Ibu Gembala sangat doa-doanya doa-doa iman saudara. Pernyataan bahwa apa yang di depan kita itu adalah menjadi bagian kita. Karena itu memang yang Tuhan rancangkan buat kita saudara dan saya. Amin. Jadi pemahaman tentang kita sebagai anak Tuhan itu sangat penting. Sangat penting kita mengerti, memahami tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kalau tidak saudara, kita hidup itu akan penuh dengan keluhan, kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan hal-hal yang buruk itu senantiasa inginnya menguasai kita. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa hati-hati kita karena singa itu mengaum-ngaum di sekeliling kita. Dia siap menelan kita. Nah biasanya orang Kristen yang ditelan oleh singa ini, saudara, singa itu enggak menggigit dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dia menelan orang-orang yang siap ditelan, artinya orang-orang yang tidak memahami siapa dirinya di dalam Tuhan. Karena selanjutnya dikatakan bahwa kita harus melawan dia, menengking dia dengan iman yang teguh atau iman yang kokoh. Nah saya berharap hari ini saudara dengan tema Us Right ini yang memang subtemanya itu adalah hati yang benar, bahkan ada dua, hati yang benar satu, hati yang benar dua saudara. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, temanya itu a courageous prayer, doa yang berani.
Kenapa saya ingin menyampaikan tentang doa yang berani? Nanti saudara kita akan bisa melihat kenapa sih kita harus berani. Karena memang pada kenyataannya ada hal-hal yang kita tidak berani meminta kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kembali lagi karena kita tidak mengenal. Saya hidup sudah tahun 97, saya bertobat berarti 28 tahun. 28 tahun itu saudara, terus pemahaman saya akan Tuhan itu terus diperbaharui melalui persekutuan saya dengan Tuhan. Kemarin saya pergi ke satu pertemuan hamba-hamba Tuhan di Bandung, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sama-sama dengan saya di mobil dia mengatakan begini saudara. Katanya dia mau nyuci nih hamba Tuhan ibu-ibu, dia mau nyuci pakaiannya, terus mesin cucinya tiba-tiba nggak terkontrol, airnya itu katanya penuh. Nah kan dia ibu-ibu ini kan nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya dia tinggal dengan ada seorang anak rohaninya di rumah. Dia kayak diingatkan Tuhan, wah kuasa Tuhan harus saya praktekkan nih. Katanya dengan kejadian ini, kenapa kok tiba-tiba demikian mesin cuci saya. Dia panggil anak rohaninya yang satu rumah dengan dia. Juli katanya, sini mari kita praktekkan iman kita di dalam Tuhan. Terus dia berdoa, saudara. Dia berdoa, mesin cuci itu memang tidak langsung demikian. Tidak langsung pulih gitu. Dia otak-atik sedikit sampai terpikir dia untuk memanggil, udahlah panggil tukang servis saja. Tapi dia kayaknya nggak enak untuk minta itu saudara. Dia langsung saya nggak akan minta atau memanggil tukang servis itu. Saya akan berdoa sekali lagi. Dan dia berdoa saudara, puji Tuhan haleluya, mesin cuci itu langsung jalan dengan normal. Entah apa, dia juga nggak ngerti, yang saya tahu saudara, yang saya pahami bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Nah kenapa saya menyaksikan ini saudara? Karena ada kuasa di dalam kita. Tapi kuasa ini datang karena kita mengenal Tuhan kita. Karena kita mengenal diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Nah saudara, kita ini minggu keempat ya. Minggu keempat kita mendengarkan tentang doa atau tentang permintaan. Permintaan yang benar. Yang mana sih yang benar itu? Kan pasti konteksnya kalau kita minta berdoa sama Tuhan karena ada kebutuhan kita. Setuju ya? Betul ya, makanya kita berdoa. Atau mungkin jawaban Tuhan itu akan datang kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya kembali, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita nggak mengerti. Apakah mungkin kehendak Tuhan itu yang rohani dalam artian begini, yang kaitannya dengan pelayanan saja? Minta tanah, terus dibuat gereja, semua bangunannya dengan semua alat sound system dan lain sebagainya lengkap. Apakah demikian kehendak Tuhan? Atau hal-hal yang rohani yang lainnya yang kaitannya dengan pelayanan? Ini yang harus kita pahami jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat bermacam-macam kisah tentang doa. Saudara, ini kisah tentang doanya Abraham. Ya. Abraham dalam doa syafaatnya di Kejadian 18 itu bisa ditampilkan? Ya. Dalam doa syafaatnya di sini ada tawar-menawar. Tuhan sebelumnya mengatakan begini kepada Abraham yang adalah sahabatnya Tuhan. Apakah aku sembunyikan perkara ini kepada hambaku Abraham? Karena Tuhan sudah membuat janji dengan Abraham, masa disembunyiin sih? Kisahnya ini kan kisah tentang Sodom dan Gomora yang akan dia binasakan. Sementara di sana ada keponakannya namanya Lot. Dengan anak-anak dan istrinya. Abraham menawar, doanya luar biasa. Dia berani nawar. Bagaimana kalau 50? Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau ada 40 orang? Bagaimana kalau ada 30 orang? 20 orang sampai 10 dia minta. Dan memang kenyataannya tidak ada orang benar di sana kecuali 4 orang itu. Yaitu Lot, istrinya dan kedua anaknya. Akhirnya kisahnya itu Sodom dan Gomora ditenggelamkan atau dimusnahkan. Ada doanya Hizkia. Hizkia menarik saudara, ini hamba Tuhan atau seorang raja yang luar biasa. Dia berdoa, karena apa? Karena dia divonis akan mati. Waktu itu Yesaya datang menghampiri Hizkia, Tuhan mengatakan sampaikan kepada Hizkia bahwa kamu akan mati.
Hizkia langsung membalik ke tembok. Apa namanya, merajuk. Bahasa Sundanya pundung. Apa tuh bahasa Indonesia? Pundung merajuk ya. Kok saya jadi nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Saudara tahu lah ya. Pundung. Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ini sudah berbuat baik untuk umatmu. Saya telah meninggikan namamu Tuhan. Akhirnya kita tahu semua bahwa akhirnya Tuhan memanjangkan atau menambahkan usia kepada Hizkia 15 tahun. Waktu itu kalau menurut kisahnya, saya tulis angka-angkanya, di usia 39 ditambah 15, usia 54 mati dia. Di usia 42 punya anak Manasye, karena Manasye jadi raja di usia 13 tahun. Punya anak Manasye, kalau dia waktu itu meninggal, saudara, garis keturunan dari raja-raja Yehuda itu hilang. Jadi nggak lanjut dari keturunan Daud itu. Menarik saudara. Terus ada doanya dengan iman. Doa dengan iman yang Alkitab katakan kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka Tuhan akan menjawab doa saudara atau memberinya kepada kita. Nah ini ada macam-macam doa nih yang kita melihat. Banyak lagi doa yang lain dalam kita. Saya hanya sampaikan beberapa kisah doa saja. Ada doa Nehemia. Nah doa Nehemia ini menarik lagi. Lebih menarik doa Nehemia. Doa Nehemia itu hanya beberapa detik saja saudara. Jadi kisahnya begini, Nehemia ini adalah seorang tukang juru minumnya raja. Ya, dia mendapat kabar di Nehemia 1 bahwa benteng Yerusalem itu sudah roboh. Dia sedih. Dia ada di Puri Susan, ya. Dia sedih terus dia murung. Ketika dia mau menyuguhkan minum kepada raja, saudara, raja melihat, kenapa wajahmu muram? Dia ngomong bagaimana enggak muram. Raja mengatakan kenapa muram, kan kamu enggak sakit. Enggak gimana muram, orang tempat kelahiran kami, kebanggaan kami adalah benteng Yerusalem. Dengan semua saudara-saudara yang ada di sana, bentengnya sekarang roboh, lemahlah keadaan kami. Terus pakai bahasa saya ya, raja ini mengatakan begini sama Nehemia, jadi apa yang harus aku lakukan kepadamu? Kata Nehemia, maka berdoalah aku. Setelah itu lanjut dia menjawab. Jadi doanya mungkin kalau kita hitung baca saja paling 1, 2 atau 3 detik. Terus dia langsung mendapat jawaban, mungkin itu ada satu keberanian untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada raja. Ada lagi kisah berdoa, ini doa seorang janda Lukas 18. Ya, ini kisahnya tentang doa yang tidak jemu-jemu. Janda itu menghadap kepada hakim yang jahat, yang korup, ya, untuk membela atau minta keadilan atas hukuman yang akan diberikan kepada anaknya. Dia tiap hari terus menerus berteriak-teriak di depan rumahnya hakim. Hakim ini kesal. Hakim ini jahat. Tapi karena pusing dengar teriakan-teriakan si janda ini, akhirnya dia kabulkan permintaan raja ini. Selanjutnya ayat itu mengatakan bahwa kalau hakim yang korup aja menjawab permintaan si janda ini, apalagi Tuhan. Saudara, berbagai kesaksian doa di dalam Alkitab itu begitu luar biasa, saudara. Kita melihat mana nih yang harus kita contoh. Mana nih yang harus kita lakukan. Apalagi saudara, saya katakan tadi temanya itu doa yang berani saudara. Karena saudara, tidak ada sebetulnya saudara yang salah ketika kita meminta. Tuhan kita, Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Allah yang mendengar. Dia adalah Allah yang menjawab doa-doa kita. Amin. Semua yang kita akan utarakan kepada Tuhan itu intinya kan tergantung kepada kondisi hati kita. Situasi hati kita. Keadaan kita. Sikap hati kita. Kebutuhan kita itu apa sih saudara. Nah Billy Graham mengatakan begini saudara. Surga itu penuh dengan jawaban atas doa yang tidak pernah diminta oleh siapapun. Alkitab tadi saya bacakan di Markus 11 ayat 24, nggak ditampilkan sama saya. Bahwa kalau kita berdoa, percayalah apa yang kamu minta itu telah kamu terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
saya setuju dengan Billy Graham ini saudara. Dia mengatakan bahwa surga penuh dengan jawaban atas doa yang tidak pernah diminta oleh siapapun. Nah melihat statement ini saudara, atau pernyataan firman Tuhan di Markus 11 ayat 24, saya pikir saya harus menyampaikan hal yang bisa memberikan pemahaman kepada jemaat IFJF Stilling ini saudara. Menambahkan dari apa yang telah diterima selama 3 minggu dan sekarang minggu keempat. Keberanian kita, doa yang berani. Berani kita berdoa. Saudara dan saya adalah anak Tuhan, amin. Alkitab jelas mengatakan, ya kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ia diadopsi, ia diangkat, ia dijadikan anak-anaknya Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham di Galatia 3 ayat 13 atau ayat 19 saudara dikatakan begini bahwa saudara dan saya ini memiliki iman kepada Yesus Kristus itu sama dengan imannya Abraham. Maka saudara dan saya atau orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berhak menerima janji-janji Allah kepada Abraham. Saudara dan saya berhak. Amin. Aminnya yang keras. Itu akan memotivasi kita saudara. Supaya statement kita, pernyataan amin kita bahwa kita itu menyatakan bahwa saudara dan saya setuju dengan firman Tuhan. Dan yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berhak menerima apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Luar biasa gak? Amin. Nah saya ingin mengajak supaya kalau saudara sedang dalam pergumulan, ragu-ragu mau minta dikasih atau enggak. Saudara dan saya itu enggak ngerti dikasih atau enggaknya sama Tuhan. Gak ngerti layak atau enggak nih permintaan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, setuju ya. Pasti permintaannya bukan yang aneh-aneh. Tadi saya katakan di latar belakangi doa kita itu, permintaan kita itu di latar belakangi dengan situasi kita, kondisi kita saat ini, sikap hati kita, kebutuhan kita. Dan Tuhan itu maha tahu. Dia Tuhan yang mendengar. Makanya saya bilang saya setuju statementnya dari apa yang Billy Graham katakan bahwa ada begitu banyak jawaban doa di surga yang tidak pernah diminta. Billy Graham mengatakan tidak pernah minta. Kitanya nggak pernah minta. Berani berdoa, berani minta. Amin. Saudara, nah keberanian kita berdoa itu saudara yang pertama itu datangnya dari mana? Dari keyakinan, dari percaya. Firman Tuhan mengatakan begini saudara. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu. Siapa yang tahu bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita? Amin. Amin. Amin saudara. Jikalau saudara dan saya tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah menjawab doa kita, maka kita juga harus tahu dong bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Di sini kita melihat saudara. Yohanes mengatakan jikalau kita tahu bahwa Allah menjawab doa kita, maka kita juga harus percaya. Kita harus berani percaya bahwa kita telah menerimanya. Ini relate dengan statementnya Billy Graham. Di sorga itu banyak jawaban doa. Saudara, istilah saudara, keyakinan, keberanian percaya kita itu dalam bahasa Yunaninya itu perisya. Artinya berbicara dengan bebas, berani, terus terang, atau percaya diri. Pede karena tahu bahwa Allah itu menjawab doa kita.
Bebas kita ngomong, saudara, ungkapan ini atau istilah ini digunakan di masyarakat Yunani kuno, saudara, untuk menggambarkan hak warga negara untuk berbicara secara terbuka di depan umum. Nah, dalam konteks doa, saudara, ini menandakan kebebasan dan keberanian yang kita miliki untuk berbicara kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang menjawab doa kita. Jikalau saudara dan saya mengerti ini, saudara dan saya juga harus percaya apa yang kita doakan setelah saudara dan saya terima. Nah, saudara, percaya ini berarti didasarkan timbul dari iman, dari pendengarannya. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi keyakinan kita, perisia ini harus datang, saudara, karena kita adalah anak-anak Tuhan, dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti saudara dan saya harus ngerti dong firman Tuhan. Nanti kita akan melihat ada satu proses, saudara, ngomongin kita berani minta. Ini benar atau enggak permintaan kita, ini kehendak Tuhan akan benar atau sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nanti kita akan ketahui, saudara, ketika kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, saudara, kita itu membangun satu hubungan keinginan untuk mengenal Tuhan. Itu hal yang paling utama. Sehingga timbullah iman. Iman timbul dari pendengaran dan pengenalan akan perkataan Kristus atau firman Kristus. Jemaat AFJF Citylink, saudara. Jangan lupa baca firman Tuhan. Amin. Jangan lupa renungkan firman Tuhan. Karena kita bisa atau berani meminta, keberanian itu datang dari keyakinan. Keyakinan kepada Allah yang menjawab. Kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam proses doa-doa yang kita naikkan itu, saudara. Karena memang kita bergaul atau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, keyakinan kenapa kita berani berdoa? Karena saudara, jawaban doa sudah ada. Ingat tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Keberanian percaya kita bahwa Ia mengabulkan doa kita. Statementnya Billy Graham mengatakan bahwa ada begitu banyak jawaban doa. Nah, Tuhan Yesus, ingat gak saudara, bahwa Tuhan Yesus itu ngajarin kepada kita doa Bapa kami. Amin. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi di tempat kita saat ini berada, waktu saudara berdoa, seperti di mana? Di sorga. Berarti sudah tersedia di sorga. Kita diminta untuk seperti di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Nanti kita akan mengerti, saudara, akan tahu bahwa ini menjadi kehendak Tuhan, maka terjadilah di bumi seperti di surga. Keyakinan percaya kita, saudara, doa yang berani itu didorong karena percaya, karena yakin. Kenapa yakin? Karena tahu bahwa, saudara, jawaban doa kita itu sudah ada. Doa kita itu jawabannya sudah ada. Sementara di 1 Yohanes 5 ayat 14 tadi dikatakan bahwa doa yang dijawab itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya punya keterbatasan untuk mengerti dalam hal-hal tertentu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi saya katakan di awal mengatakan kalau minta tanah besar atau mungkin bangunan untuk jadi gereja, yakin deh ini kehendak Tuhan. Yakin sekali kita ngerti. Kenapa? Karena untuk pelayanan. Minta beli keyboard untuk pelayanan. Mau sekolah STT mungkin, wah ini kan sekolah rohani nih. Oh ya, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, tentang Tuhan. Ini pasti kehendak Tuhan. Sepertinya demikian. Tapi itu hal-hal lain mungkin kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana supaya usaha maju. Ini apakah menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Bahkan mungkin kalau hal-hal yang rohani kelihatannya itu, saudara, kalau hal-hal itu mungkin jumlahnya atau angka uangnya itu besar sekali, rasanya ini bukan kehendak Tuhan.
Kayaknya mungkin ada seperti tuduhan, ini kayaknya kamu kemaruk, kedagingan dan lain sebagainya. Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, nanti kalau kita berdoa menaikkan terus menerus mungkin seperti janda itu yang terus menerus, saudara kita akan mengerti kehendak Tuhan. Berdoa itu saudara bukan mengubahkan keadaan kita. Berdoa itu yang paling utama itu adalah mengubahkan kita dulu, diubahkan dulu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Supaya kita itu berani dengan segala apa yang kita mau, ajukan saja proposal itu kepada Tuhan. Karena nanti kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita yakin, saudara, doa yang berani itu didorong oleh keyakinan? Karena kita tahu bahwa Tuhan telah menjawab doa kita. Kedua, saudara, karena Tuhan ingin berpartner dengan kita. Saudara dan saya itu sesungguhnya adalah partnernya Tuhan di bumi ini. Efesus 2 ayat 10, ayat ini paling luar biasa, paling saya sukai. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Untuk apa kita itu dipanggil diselamatkan? Untuk pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat berapa itu? 10 atau 9 dikatakan. Untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar Allah. Jadi ada tugas kita. Kita saudara dan saya adalah partnernya Bapa di sorga. Saudara dan saya partner. Tidak menjadi partner itu tidak harus menjadi pelayan Tuhan atau dalam konteks mungkin melayani di gereja. Atau menjadi hamba Tuhan sebagai saya. Saudara sebagai pengusaha adalah partner kerja Allah di ladangnya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saudara sebagai pengusaha atau sebagai karyawan dan lain sebagainya. Saudara adalah partnernya Tuhan. Kenapa kita memiliki keberanian untuk berdoa? Karena kita saudara dan saya adalah partnernya Tuhan. Allah ingin berpartner dengan kita dalam menyatakan kehendaknya di bumi. Alkitab mengatakan begini sebagai partner. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Ini gambaran saudara seperti statementnya tadi daripada Billy Graham. Di sorga itu banyak jawaban doa, hanya belum kita minta. Tuhan ingin kita berdoa, Tuhan ingin kita minta. Kalau ada yang menghalangi, ikat di dalam nama Tuhan Yesus di bumi. Itu otoritas yang diberikan Tuhan kepada gereja Tuhan. Matius 16. Dikatakan demikian, aku akan membangun jemaatku, Allah mau tidak menguasainya. Dan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi saudara akan terlepas di surga kalau kita minta. Kalau kita lepaskan, kalau kita ikat akan terjadi di surga. Jadi semua peruntukan kita dari sorga itu sudah ada. Tuhan telah menyediakan semua itu untuk saudara dan saya. Makanya Tuhan mengatakan doanya harus kehendakku. Tuhan mengatakan kamu harus percaya bahwa aku ini kata Allah akan menjawab doa kita, doa saudara dan saya. Kalau kita paham, tahu bahwa Allah menjawab, maka kita juga harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Makanya ayatnya demikian. Markus dan Yohanes itu orang yang berbeda. Tapi statementnya sama. Markus 11 ayat 24. Kalau kamu berdoa, kalau kamu minta, percayalah bahwa apa yang telah kamu minta itu telah kamu terima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. 1 Yohanes 5 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu percaya bahwa Allah menjawab doa-doa kita, maka kamu juga harus percaya bahwa kamu telah memperolehnya.
keberanian kita untuk berdoa, keberanian kita untuk percaya bahwa Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu kita untuk mengingatkan. Nah, ini statementnya rada aneh mungkin. Enggak aneh saudara. Kalau ngomong mengingatkan itu Yesaya 62 ayat 7 katakan demikian. Ayat 6 ayat 7 dikatakan demikian saudara. Bahwa pengintai kita sebagai pendoa itu, hei kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Itu bukan Allah lupa. Bukan Allah agus kolot seperti saya gitu ya. Kalau saya harus pakai apa namanya itu deh, apa itu pengingat tuh reminder itu ya. Setiap pagi saya harus melakukan sesuatu harus ada remindernya. Jam 5, setengah 6 harus diingat apa bunyinya itu yang Samsung itu ya. Tolong itu udah saya harus melakukan. Enggak demikian Tuhan. Tapi Yesaya mengatakan demikian, dia yakin bahwa Tuhan ingin menyatakan itu kepada saudara dan saya. Tapi bukan berarti Tuhan itu pelupa. Yesaya mengingatkan kita saudara dan saya, hei kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan ikat dulu dong, baru aku ikat di surga. Kalau ada permasalahan-permasalahan apa yang menghalangi, ikat dulu dong, maka akan terikat di surga. Saudara itu ada kuasanya bukan hanya sekedar kata-kata saudara. Dulu saya ingat waktu itu dengan rekan pelayanan yaitu mentor saya juga Tony Bastaman. Ada seorang ibu yang cerewet sekali. Kalau datang itu kayaknya kita tuh nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong. Jadi saya ingat gitu ya. Begitu mau masuk tuh kira-kira 100 meter. Sebelum masuk rumah sampai ke rumahnya. Gembala saya ini berdoa. Segala kuasa-kuasa yang ngomong melulu. Ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Begitu datang ke sana saudara, itu betul terjadi. Bukan berarti dia nggak ngomong saudara, tapi betul-betul dia bisa menguasai. Bisa menguasai dirinya untuk nggak ngomong melulu, memberikan kesempatan kepada kita untuk ngomong saudara. Ini bukan apa namanya itu hayalan atau magic, bukan, karena memang kita saudara dan saya diberikan kuasa untuk melakukan itu. Ikat dulu. Kalau ingin terlepas di surga, katakan terlepas. Doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Derek Prince mengatakan doa itu bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa adalah bergabung dengannya untuk menyelesaikan keinginannya di bumi. Jadi saudara dan saya, kenapa kita harus berani berdoa? Karena saudara dan saya adalah partnernya Tuhan. Karena saudara dan saya adalah partnernya Tuhan. Kenapa kita memiliki keberanian itu didorong oleh keyakinan? Kenapa yakin? Karena kita tahu doa kita pasti dijawab. Kenapa kita yakin? Karena saudara dan saya adalah partnernya Tuhan. Karena kita tahu partnernya Tuhan, maka minta dong sama Tuhan. Minta dong sama Tuhan. Saya sudah kadang lupa. Bulan 2 tahun 2024, saya pergi ke suatu tempat doa, di situ saya berdoa. Terus saya ingin terjadi sesuatu. Ya kadang-kadang lupa juga ya, saya suka ketawa. Itu tadi saya katakan bahwa dalam pengenalan saya akan Tuhan ya ada hal-hal yang lemah sehingga kadang saya lupa. Tapi begitu ingat saya ingin itu terus terbakar di dalam hati saya. Ada satu permintaan saya kepada Tuhan yang sangat jauh di atas ukuran saya. Tapi saya harus berani minta ini kepada Tuhan. Sampai saya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya terus melakukan itu sampai saat ini saudara. Saudara dan saya adalah rekan kerja Allah. Saya punya anak 2 saudara, namanya John dan James. Ya, yang besar namanya John, yang adiknya namanya James. Yang satu ini orangnya kalem gitu ya. Dia mengerti keadaan saya. Tidak begitu berani kalau minta-minta itu. Ya supaya jangan kedengaran nanti malu anak saya. Tapi anak saya tuh kalau direkam juga nggak di inilah ya. Saya udah kadung ngomongin anak saya bukan anak orang berarti. Tapi nggak apa-apa. Bukan hal yang ini sih. Anak saya punya HP itu yang jadul. Ya, tapi dia karena hobinya main drum musik, terus
waktu mamanya ganti HP, dia yang sudah rusak minta aja punya mamanya. Dan sampai saat ini. Nah saat ini sekarang sudah rusak, dia nggak punya keinginan untuk minta beli itu enggak. Karena HP saya ini nggak bisa dua SIM cardnya. Jadi HP saya yang ada yang satu lagi tuh dia minta, oh pakai aja. Saya bilang gitu. Dia nggak pernah mau minta untuk yang beli. Sebetulnya bukan karena melihat kekuatan saya, enggak. Memang tipenya demikian. Nah kalau adanya beda, saudara. Kalau adanya beda. Kalau adanya begitu ada sesuatu hal yang diinginkan, misalnya, Mam mau ini, terus pergilah kita bertiga itu, kita berdoa udah dengan mama saya supaya jangan terlalu hal-hal yang heboh yang dia minta. Kadang-kadang di batas ukuran kami, kalau minta tuh adanya ini saudara. Adanya kalau minta tuh kadang-kadang di atas ukuran kami. Saya kadang-kadang rada-rada bete juga, aduh ini anak. Tapi kita sudah siap sih, hati saya sudah siap dan istri saya juga sudah siap. Dan sudah tahu pasti permintaannya sudah. Dan kalau mau beli itu susah sekali, pilih-pilih sekali. Kadang-kadang nggak jadi beli, tapi kalau sekali beli ya minta harganya yang di atas ukuran saya itu memang betul-betul mahal gitu. Tapi ujungnya dengan belajar untuk sukacita, orang tua ini menyediakan untuk adik saya. Dari sini saya belajar saudara. Kan Alkitab mengatakan begini. Kamu aja yang jahat. Tuhan tuh ngomong kepada murid-muridnya ya. Kepada yang mendengar waktu itu. Dan itu juga untuk kita saudara dan saya. Kamu aja yang jahat. Tahu memberikan apa? Yang baik untuk anakmu. Apalagi apa? Bapakmu di surga. Saya aja saudara. Ya saudara yang manusia biasa nih saudara. Selama anak saya minta memang masih baik. Walaupun di atas standar saya usaha berikan. Usahakan saya beri. Saya beri dia. Apalagi Bapa kita di surga. Berani dong berdoa karena saudara dan saya, saudara, berani berdoa yang didorong oleh keyakinan karena kita tahu bahwa jawaban doa sudah ada. Kenapa kita harus berani berdoa? Karena kita saudara dan saya adalah partnernya Tuhan. Nah dalam prosesnya saudara minta yang tadi saya katakan, saya pergi ke Bukit Doa, ke suatu tempat doa tahun 2024. Saya berdoa dan minta sesuatu ya pada Tuhan. Karena saya dalam berkubulan. Nah saya ingin mengajak kita melihat saudara, ada doa ya saudara yang berani itu yang didorong oleh karena desperate, karena putus asa, karena sudah apa ya, sudah kayaknya kalau saya nggak mendapatkan atau tidak berubah situasi ini kayaknya saya lebih baik mati deh. Ya, walaupun kita nggak mungkin bunuh diri ya. Ada satu suasana sikap hati atau kondisi itu seperti demikian saudara. Kita dibawa dalam situasi yang betul-betul kalau saya tidak mendapatkan jawaban doa, kayaknya mati deh. Elia pernah mengalami itu saudara. Elia pernah mengalami itu. Ketika dia atraksi atau demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan ketika dia menyatakan dalam persembahan dengan disiram dengan air yang penuh, akhirnya Tuhan berkenan kepada persembahannya yang terbakar dan nabi-nabi Baal waktu itu dibunuhin oleh Elia. Setelah itu begitu gagah perkasanya dia diancam oleh Isabel, dia ketakutan, lari, dia sembunyi, dia menunggu jawaban Tuhan, menunggu perlindungan Tuhan, Tuhan kayaknya nggak ada. Ah Tuhan, saya sudah berjuang untukmu Tuhan. Gak ada lagi teman saya sekarang. Sudah meninggalkan saya hanya tinggal sendirian. Sekarang saya ketakutan dikejar sama Ratu Isabel. Lebih baik mati saja aku Tuhan. Ada satu kondisi demikian. Elia itu orang yang gagah perkasa itu saudara. Nabi yang luar biasa. Nah saudara, desperate prayer ada satu situasi saudara. Sehingga membuat kita berani berdoa. Saudara dalam kondisi ini saudara. Desperate atau satu situasi yang seperti putus asa ini kan beban hidup saudara. Betul ya. Tapi beban hidup itu adalah sesungguhnya kunci doa. Kenapa demikian saudara? Karena dalam kondisi ini kita saudara perlu betul-betul atau sangat bergantung kepada Tuhan. Untuk bergantung kepada Tuhan kita nggak bisa tinggi hati. Kita harus rendah hati. Untuk bergantung kepada Tuhan atau dalam kondisi itu, dalam kondisi yang desperate itu saudara.
diperlukan memang kejujuran dalam doa-doa kita. Kita harus terbuka. Benar sih apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dalam kondisi itu kita perlu iman yang teguh. Kita perlu kegigihan seperti doa seorang janda tadi, saudara. Dia gigih. Pokoknya walaupun dia tahu hakim ini jahat, mungkin sudah terkenal dia nggak pernah memanipulasi keputusan, tapi dia berani terus teriak-teriak di depan rumahnya. Perlu ketekunan. Kalau saudara dan saya saat ini dalam keadaan atau dalam pergumulan doa saudara. Yang putus asa, aduh deh kayaknya sudah saya lebih baik. Sudahlah tamatlah, tangga saya tamatlah. Berdoa saudara. Berdoa, berani berdoa, berani minta, bahkan mungkin yang terliar di dalam pikiran saudara, minta kepada Bapa di sorga itu. Ada satu kisah namanya Hana saudara, 1 Samuel. Ya, 1 Samuel 1 ini kisah Hana, saya ada ayat-ayatnya yang saya tampilkan saudara, tapi saya kan ini loncat-loncat ya. Doa Hana di dalam keadaan desperate. Kenapa dia desperate saudara? Karena dikatakan begini, meskipun ia mengasihi Hana, maksudnya Elkana suaminya, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Mandul. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya. Jadi Elkana punya istri 2. Istri yang kedua ini punya anak. Jadi menyakiti hatinya. Membuat supaya ia gusar. Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Hana itu terus dianiaya. Akhirnya saudara, Hana yang merasa terhina, Hana yang teraniaya ini saudara, dia datang ke rumah Tuhan. Waktu itu hakimnya namanya Elia. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa. Dia terus berdoa sampai nangis. Sampai doanya itu enggak keluar, ya hanya erangan saja dan komat kamit saja. Yang dianggap Elia, ini perempuan ini mabuk. Kata Hana, enggak, saya ini perempuan baik-baik, enggak pernah mabuk, enggak pernah minum. Karena saya punya pergumulan. Pergumulannya apa? Saya pakai bahasa saya aja kisah ini ya saudara, supaya enggak perlu baca, nanti saudara buka di rumah, di Alkitab. Pergumulanmu apa? Saya ini istri sahnya Elkana. Tapi enggak dianugerahi keturunan. Kenapa? Karena saya mandul. Dan saya ingin punya anak karena madu saya ini ngehina saya terus, melecehkan saya terus, menganiaya saya terus. Saya sebel. Akhirnya saudara, Tuhan dalam doanya Hana, dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ini maksudnya proses ini saudara. Prosesnya ini sehingga Hana berani bernazar. Dalam doa yang desperate ini. Dia bernazar, akan saya persembahkan kepada Tuhan anak saya kalau Tuhan menganugerahkan kepada saya. Terjadi mujizat saudara, kandungannya dibuka. Dan dia memenuhi nazarnya. Dia memenuhi janjinya. Dia betul-betul mempersembahkan Samuel untuk menjadi hakim, akhirnya menjadi hakim di Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya maksud dengan kisah ini saudara, dalam keadaan yang desperate atau mungkin yang betul-betul kita tuh berdoa yang sungguh-sungguh, kalau misalnya nggak dapat jawaban, saudara, ketika kita berani berdoa meminta apa saja, karena Alkitab mengatakan minta apa saja saudara. Ada satu proses yang luar biasa ketika hari lepas hari kita berdoa, saudara, Tuhan akan ubahkan hati kita. Tuhan akan menyatakan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya kalau saudara berani bernazar. Tapi nazar harus dipenuhi. Tapi saya percaya kalau itu datang dari Tuhan, satu suara yang jelas dari Tuhan, saudara pasti akan berani bernazar. Saya bernazar kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berani itu. Tapi rupanya dalam nazar-nazar itu kan Alkitab ngomong begini. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segalanya. Yesaya 55 ayat 9 dikatakan demikian. Diubahkan terus hati saya saudara. Baru-baru ini setelah saya mendapatkan ini, makanya saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Karena hati saya sudah diubahkan.
Nazarnya ada nyempil agenda-agenda lain. Seolah-olah Tuhan yang Maha Tahu itu saya pikir nggak tahu. Melalui doa yang terus-menerus, melalui nazar yang terus-menerus, yang saya diingatkan Tuhan terus. Akhirnya hati saya diubahkan. Saya semakin berani untuk berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dua hal yang saya sampaikan dengan poin-poin tadi. Bahwa kita berdoa. Doa kita yang berani. Bahkan yang terliar mungkin di dalam pikiran saudara yang akan saudara minta kepada Tuhan. Harus datang dari keyakinan kita. Bahwa Allah menjawab doa kita. Harus tahu bahwa saudara dan saya adalah partnernya Tuhan. Kalau saudara ada dalam satu yang desperate, yang putus asa. Doa itu justru saudara yang penuh dengan beban itu. Itulah kunci doa saudara. Kunci doa itu. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Sama seperti Hana. Akhirnya dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah Hana dianugerahi Samuel. Ini kan mujizat saudara. Orang yang mandul jadi terbuka. Kalau saudara usahanya mandul, macet, pasti terjadi mujizat. Katakan amin yang keras dong. Supaya terjadi mujizat. Amin. Karena mujizat itu bagian kita. Diperuntukkan untuk kita. Tuhan yang melakukan. Pasti terjadi mujizat. Kalau saudara bernazar, penuhi nazar itu. Tapi nazar juga harus dengar dari suara yang jelas dari Tuhan. Jangan sembarangan nazar. Jangan didorong oleh ketamakan atau kedagingan kita. Nazar yang memang betul-betul kita tuh datangnya dari percaya bahwa Tuhan itu adalah partner kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala keterbatasan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan, mengajar jemaat-Mu untuk berani berdoa kepada Engkau Allah yang menyediakan. Biarlah Tuhan terjemahkan kembali kepada seluruh jemaat-Mu Bapa. Supaya jemaat-Mu menjadi jemaat yang berani. Karena mereka berani berdoa, berseru, meminta kepadamu. Karena mereka tahu Engkau adalah Allah yang menjawab doa mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah partner-Mu dalam pekerjaan baik di bumi ini. Kalau ada yang berbeban berat juga Tuhan, Kau bawa mereka untuk mengenal Engkau. Bahkan Tuhan, beban-beban apapun yang dialami oleh jemaat-Mu, itu adalah kunci doa mereka. Doa yang berkuasa, doa yang akan mengalami mujizat. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Pastor Henry, beserta keluarga, semua anak-anak, cucunya, mantunya semua ada dalam lindungan-Mu senantiasa. Seperti yang Tuhan telah lakukan, naik terus tidak turun. Demikian dalam tugas penggembalaan Tuhan, Tuhan juga mengurapi lebih lagi. Demikian juga dalam gereja AFJ Stiling, semua leadership tempat ini juga tim pelayanan, semua juga ada senantiasa dalam berkat-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, seluruh jemaat AFJ Stiling ini Tuhan ada dalam naungan-Mu, ada dalam berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang kita terima pada pagi ini. Berani berdoa saudara, berani berdoa. Kalau berani berdoa pasti kita akan berani bertindak. Kalau kita nggak pernah doa, ya ngambang-ngambang lah hidup kita, hun-hun. Nggak punya arah, nggak punya kejelasan. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Hari Rabu ini kita ada Praise and Worship Night jam 7 malam ya. Kita harus banyak doa nih saudara ya. Perang terus di mana-mana. Kita berdoa supaya negara kita dalam keadaan baik. Semua apapun yang kita lakukan semuanya baik. Terutama hati kita, iman kita supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari saya rindu Bapak Ibu semuanya boleh hadir semua berdoa. Bukan hanya pengurus, leaders, jemaat juga boleh hadir jam 7 malam hari Rabu ini saudara. Jangan lupa ya. Supaya kita semua dikuatkan di dalam Tuhan. Juga sebentar siang jam 1 saya akan melayani ada 2 orang yang mau dibaptis saudara. Terima Yesus. Boleh angkat tangan yang dibaptis di belakang itu ya. Berdiri juga. Nah kita beri tepuk tangan saudara. Silakan duduk. Tanto dan Madeline. Mereka luar biasa sudah mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan bahkan mereka akan terus beribadah kepada Tuhan
berjemaat di tempat ini. Bahkan mereka juga sebentar lagi tahun ini, akhir tahun, akan melangsungkan pernikahan ya. Ya nggak apa-apa, aku umumin. Yang penting mereka terus setia kepada Tuhan. Berani berdoa, berani melangkah, berani mengarungi semua kehidupannya dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada waktu, jam 1 siang di Hotel Serela di Jalan Kelenteng, itu ada kolam renang. Kita akan membaptis 2 teman kita yang mau terima hidup baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akhiri ibadah kita sebelum kita terima berkat Tuhan. Salami kanan kiri. Saya diberkati, kamu diberkati ya. Jangan lupa harus berani berdoa. Berikan senyuman yang terbaik, berikan berkat yang terbaik buat kanan kirinya, supaya kita boleh mengalami berkat Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita perlu lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagi saudara ya. Aku punya Tuhan yang besar. Karena kita berani berdoa, karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita, melindungi kita, memberkati hidup kita semuanya. Kalau kita punya Tuhan yang besar, maka hidup kita akan menjadi lebih kuat. Kita akan menjadi besar karena Tuhan Bapa kita yang kita sembah pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kita semangat nyanyikan ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Kami terima kebenaran dari Tuhan saat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah bersama dengan kami, Engkau yang menciptakan kami, sehingga kami menjadi biji matanya Tuhan. Sehingga kami Tuhan hidup di dalam Tuhan, mengalami segala kelimpahan berkat yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah disiapkan bagi kami semuanya. Mari kita katakan semuanya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu semuanya kita pulang dengan membawa berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you Bapak Ibu Saudara.